Ya, setelah IHSG terperosok di zona merah selama 3 hari beruntun, akhirnya IHSG mampu bertahan di teritori positif di sepanjang perdagangan hari ini, di tengah beragam sentimen global maupun domestik. Dari global, pergerakan US Treasury Bond bergerak naik cukup signifikan sejak awal tahun ini, di mana pada siang hari ini saja, yield Treasury Amerika Serikat bertenor 10 tahun naik 1,6 basis poin ke level 1,85%. Nah, hal ini terjadi di tengah kekhawatiran The Fed yang kian agresif dalam mengendalikan inflasi. Sementara itu, perkembangan kasus COVID-19 terutama di tanah air masih menjadi perhatian pelaku pasar. Rabu kemarin, Satgas COVID-19 mengumumkan ada tambahan 1.745 kasus, di mana penambahan tersebut merupakan yang terbanyak dalam nyaris 4 bulan terakhir, tepatnya sejak 29 September 2021. Dan sejak awal tahun ini memang telah terjadi tren kenaikan kasus harian COVID-19. Setidaknya sejak 11 Januari 2022, kasus harian COVID-19 tidak pernah lebih rendah dari 600 kasus. Nah, di tengah terus menanjaknya kasus COVID-19 akibat varian Omikron, dikhawatirkan bakal membuat pemerintah kembali mengetatkan PPKM yang tentunya berpotensi mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Selain itu, hari ini investor juga mencermati hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Langkah ini dilakukan di tengah sejumlah negara yang sudah curi start nih untuk melakukan pengetatan kebijakan moneternya seperti Bank Sentral Korea Selatan, Brazil, Norwegia, hingga Bank Sentral Inggris. Nah, bertolak belakang, Bank Sentral China justru memangkas suku bunga pinjaman jangka menengahnya demi memperkuat perekonomian dalam menghadapi peningkatan penyebaran virus corona. Bahkan China meminta bank sentral di negara barat untuk tidak mengerek suku bunga terburu-buru demi melawan inflasi dan juga menempuh kebijakan lain untuk memacu perekonomian. Nah, pelaku pasar pun memproyeksikan BI 7-day reverse repo rate akan mulai naik pada pertengahan 2022 ini di tengah sinyal The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan hingga 4 kali dan juga dipercepat di kuartal 1 tahun ini. Dan di tengah antisipasi pengetatan kebijakan moneter nasional, IHSG pada hari ini berhasil ditutup menguat 0,53% di level 6.626. Dan kalau kita lihat secara sektoral nih, energi memimpin penguatan dengan apresiasi hingga 2,39%, disusul bahan baku 1,72% dan infrastruktur 0,9%. Sementara itu transportasi dan logistik justru terkoreksi 0,83%, perindustrian juga melemah 0,71%, consumer primer juga melemah 0,4%. Dan di tengah momentum pemulihan ekonomi, sejumlah harga tambang dan mineral kompak naik. Nah, seperti apa pergerakan saham-sahamnya pada hari ini kita lihat di slide berikutnya. Seperti apa pergerakan ini kita akan lihat, dan sebelumnya kita tahu bahwa menguatnya saham-saham di sektor tambang mineral pada hari ini gitu ya. Kalau kita lihat ini karena didorong oleh sejumlah harga tambang dan mineral yang kompak naik. Di mana harga nikel misalkan yang melesat hingga 4% dibandingkan perdagangan kemarin imbas persediaan nikel yang terus menurun menjelang libur tahun baru China atau Imlek karena kegiatan produksinya ini akan melambat. Namun di satu sisi permintaan untuk baterai kendaraan listrik dan juga kebutuhan pabrik-pabrik akan stainless steel justru meningkat jelang tahun baru Imlek. Selain itu, ada juga timah yang naik 2% dibandingkan perdagangan hari kemarin yang didorong oleh faktor gangguan pengiriman dari pemasok utama yaitu Myanmar. Ditambah lagi, produsen timah terbesar di dunia yaitu China sebagian besar mulai menghentikan produksinya menjelang Hari Raya Imlek. Kita akan lihat dulu seperti apa pergerakannya hari ini. Aneka tambang atau Antam bahkan hari ini berhasil ditutup menguat hingga lebih dari 12%, tepatnya di 12,17% dan berada di level 1.935 per unit saham. Kemudian ada Timah atau TINS yang pada hari ini juga berhasil ditutup terapresiasi hampir 6%, 5,9%. Ada juga Vale Indonesia yang menguat hampir 3%, 2,76% dan Merdeka Copper Gold ditutup menguat 1,04% pada perdagangan hari ini. Berikutnya yang juga menarik nih pada perdagangan hari ini ada saham-saham di sektor BUMN karya yang kompak menguat. Kita akan lihat seperti apa pergerakan saham-sahamnya, di mana Wijaya Karya pada hari ini berhasil menguat 1,94%, kemudian Adikarya 1,21% dan PTPP menguat 1,69%. Menguatnya saham emiten BUMN Karya ini seiring adanya angin segar dari Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru yang telah resmi disahkan pemerintah. Artinya, proyek pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur bakal segera bergulir di tahun ini.
Apalagi kita tahu ya, pemerintah kan mengatakan bahwa pengembangan IKN akan diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal seperti pengembangan konektivitas misalkan berupa infrastruktur jalan untuk nantinya mendukung arus logistik. Sehingga hal ini menjadi katalis positif bagi emiten-emiten BUMN karya ini untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara baru. Lalu selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya kalau kita lihat sebetulnya sejak awal tahun IHSG masih cenderung bergerak sideways dan tampaknya January effect ini belum terasa ya hingga saat ini dan sebetulnya secara teknikal pada grafik harian sebetulnya pelemahan IHSG pada 10 Januari lalu ini terbentuk pola shooting star yang menjadi sinyal penurunan harga. Dan benar saja ternyata kalau kita lihat sejak saat itu IHSG tampaknya sulit nih untuk menguat malah terus tertekan. Sebetulnya kalau kita lihat di sini pada perdagangan 14 Januari lalu sebetulnya sempat di rebound ya atau yang kemudian juga mantul dari moving average 50-nya. Tapi kemudian pada perdagangan 17 Januari ini tampaknya kembali dibanting seiring adanya kekhawatiran bahwa ada isu PPKM yang diperketat imbas merebaknya varian Omicron di tanah air. Dan pada hari ini terbentuk candle hijau yang menjadi candle hijau pertama nih di sepanjang pekan ini. Meski dari segi volume tampaknya kalau kita lihat memang terus melandai ya dibandingkan dengan rata volume 20 hari terakhirnya di kisaran 17,4 miliar. Dan meskipun pada hari ini kembali membentuk higher high gitu ya setelah 3 hari perdagangan terakhir kalau kita lihat ini membentuk lower low, tapi kalau kita lihat pergerakannya ini masih cenderung berada di bawah moving average 50-nya. Yang artinya IHSG ini masih berpotensi melanjutkan pelemahan dalam jangka pendek jika tidak mampu kembali bergerak di atas rata MA50-nya di kisaran 6625 yang menjadi support terkuatnya dalam beberapa hari terakhir. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini, kembali ke Muhammad Kibra.